Salam NKRI tetap jaya. Apa kabar saudara? Baiklah, video kali ini saya akan membahas dua orang bos. Satu bernama Bos Darling, yang satunya lagi bernama Bosman Marty Guwowi. Dua-duanya ini bos, panggilan bos. Konon Bos Darling itu kalau dulunya sama yang laki-laki suka dipanggil bos, tapi yang perempuan memanggilnya Darling, sehingga panggilannya Bos Darling. Akan tetapi Bos Darling sampai sekarang wajahnya belum saya lihat di YouTube ataupun di media sosial yang lain, belum pernah. Tetapi yang ada suaranya saja. Lain halnya dengan Bosman Marty Guwowi yang memang seorang pengusaha sukses yang ke Amerikanya studi di sana hanya karena keinginan kuat dan kebetulan. Begitu pengakuannya, bukan karena prestasi, karena nilainya pas-pasan, tapi yang daftar ke Amerika cuma 6-nya masuk pada waktu itu. Yang lainnya berkompetisi ketat ke Jerman. Itulah sekilas antara Bos Darling dan Bosman Marty Guwowi. Nah, mungkin di antara saudara semua ada yang suka mengikuti video-videonya atau menjadi subscriber mereka ya. Yang satu adalah Bos Darling dengan video-video Flat Earth Channel, dan ternyata Bosman Marty Guwowi adalah anti Flat Earth. Jadi ini dari sisi pengetahuan ya, menentukan sikapnya. Bos Darling seorang pendukung Flat Earth dan Bosman Marty Guwowi ini anti Flat Earth. Nah, akan tetapi saya tidak akan membahas perbedaan itu ya, karena kedua-duanya video-videonya amat sangat membantu saya, amat sangat membantu dalam berpikir menjadi kritis. Bikin sesuatu harus berdasarkan data ya. Kemudian ada elemen-elemen intelijensi, pikiran-pikiran intelijen ya. Jadi segala sesuatu diselidiki sampai ke sumber-sumbernya yang sangat valid, narasumbernya juga sangat valid. Di situ saya mendapatkan banyak pencerahan ya. Jadi yang asalnya tidak mengerti, sekarang dari kedua video-videonya mereka, dari kedua bos ini, saya mulai paham bahwa di dunia ini ada 1% manusia yang menguasai 99% dunia ini. Gila banget ya. Mereka kelompok orang-orang kaya yang kita tahu, sebut nama aja, seperti diawali dengan Rothschild, kemudian Rockefeller, dan kesininya semakin banyak, dan mereka tinggalnya di Amerika, dan mereka adalah donatur PBB yang paling besar, dan anggotanya ini semacam tidak kentara tapi ada, dan itu adalah yang dinamakan konspirasi. Wow, konspirasi yang sangat jahatnya ini yang sebenarnya kita harus lawan. Karena apa? Ternyata untuk memuluskan bisnis-bisnis mereka berani mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan nyawa manusia ya, dalam waktu yang cepat. Mereka berbisnis senjata. Jadi kalau ada negara berperang, negara A berperang dengan negara B, mereka bersorak-sorai, mereka menyuplai kedua-duanya ya, persenjataan. Mereka mendapatkan keuntungan dari bisnis perang. Kan gila banget. Banyak sekali zaman dulu di negara-negara di Eropa yang dipinjami oleh mereka. Dan dari situ pula saya mulai berpikir, mulai kritis tentang uang. Uang yang bernama dolar itu ternyata lama-lama dicetak dengan modal dengkul.
Ini sangat gila banget. Mereka itu menyetak dolar dengan modal dengkul tanpa jaminan. Di awalnya kan masyarakat menyetor uang ke yang dinamakan bank. Bank itu tempat menitipkan emas mereka, kemudian mendapatkan surat. Nah, suratnya ini yang lama-lama menjadi uang, ya, karena kepercayaan tidak bisa menjadi alat tukar. Dan ada penjaminnya yang berupa emas. Lama-lama ternyata mereka itu kurang ajar sekali dengan tidak membuat jaminan tersebut, tidak meniadakan jaminan emas tersebut, dan mencetak uang dengan modal dengkul. Aduh, bentar ya. Nikmatnya hidup ini, kata Alif Batak. Aduh, memang berat kalau terlalu kita mikir ke sana, tetapi saya sebagai pribadi melalui media ini juga punya cita-cita bahwa orang-orang sekelompok kecil yang 1% menguasai 99% itu harus hancur. Yang gilanya lagi, negara kita ini ternyata ngikuti sistem mereka. Kenapa negara kita berhutang lagi? Karena kita tidak berani mencetak uang, ya. Mungkin trauma di masa zaman Orde Lama gitu ya. Terjadi seperti di negara lain yang membeli kentang harus dengan segerobak, ya. Segerobak uang untuk membeli 1 kilo kentang. Seperti itu. Itu kalau memang salah urus. Akan tetapi negara Cina tidak demikian. Negara Cina mencetak uang sendiri dan sukses. Ya. Yuan itu untuk di luar, ya, kemudian ada mata uang yang untuk di dalam negeri. Seperti itu. Nah, banyak solusi yang saya serap dari berbagai video, tapi yang kesimpulan yang utama adalah kembalinya ke semacam dinar ataupun ada penjamin yang tetap, ya. Zaman dahulu 1 gram emas untuk membeli kambing muda misalkan, sampai sekarang tetap, ya, bisa. Nah, ini yang alat tukar seperti itulah yang bisa masuk di akal, dan arah-arahnya kalau Bosman Mardigu adalah harapan ada di Kerajaan Yogyakarta. Kenapa? Ternyata Yogyakarta itu selain istimewa, karena istimewanya itu udah 500 tahun. Iya, Kerajaan Yogyakarta udah 500 tahun. Lihat di video saya sebelumnya itu kan ada time lapse Jawa dari mulai 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 2017 itu ada, ya, putaran dari mulai Gunung Padang di Jawa Barat, kan Jawa juga, Jawa Barat. Itu peradaban pertama Gunung Padang itu udah kelihatan sampai terus. Nah, Mataram ini sampai sekarang udah hampir 500 tahun dan tetap kerajaannya diistimewakan. Artinya bisa bikin mata uang sendiri seperti di London, gitu katanya, ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita paling tidak memikirkan kalau bisa, ya, bekerja seperti Bosman Mardigu sama Bos Darling itu. Mereka membuat video-video mengedukasi masyarakat, bukan dari sisi flat earth atau globalnya, ya, global atau flat earth lah, bukan dari situ, bukan. Biarkanlah itu loh, mau gini mau flat earth atau mau global, terserah, hidup saya seperti ini juga. Tapi pengetahuannya tentang cara berpikir intelijennya, gitu kan, cara mendapatkan data yang paling akurat, yang paling baru dan paling bertolak belakang, akan tapi masuk di akal. Jadi selama ini dikatakan WHO itu juga konspirasi karena dibayar oleh yang 1% di dunia ini. Mereka dibayar oleh, bahkan gedung PBB itu memang benar-benar hibah dari si Rothschild. Gila pokoknya. Jadi PBB itu juga berpihaknya pada kaum
kaum yang 1% itu, yang the have itu, ya. Paling tidak kita bisa menginformasikan ya lewat video ini siapa saja yang sampai ke detik ini, ya. Berarti ada kepedulian, paling tidak memikirkan bagaimana caranya yang 1% itu bisa hancur. Ya, menurut pengamatan saya sendiri ya karena mereka menganut sistem kapitalis itu, siapa yang punya uang itu yang berkuasa. Itulah kejadiannya. Ternyata sekarang dengan adanya wabah corona COVID-19 ini dia manusia dituntut berpikir sisi lainnya, bukan dari sisi virologinya aja gitu ya. Satu sisi virologinya dipertanyakan oleh Dr. Kaufman, kemudian sisi lainnya juga ya seperti antivirus dan virus komputer. Pada kenyataannya otak intelijensi kita mengatakan virus komputer itu diciptakan oleh para perusahaan perancang antivirus komputer. Sebarkan dulu penyakitnya, baru ada vaksinnya gitu. Ini kan bisnis gila gitu. Mereka nggak peduli pada manusia gitu. Nah ini yang harus kita hancurkan ke depan. Oke, salam NKRI tetap jaya.